kali ini aku akan mengangkat tema culture shock anak rantau di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini aku udah menemukan responden nih untuk aku tanya-tanya. Ikutin keseruan kita yuk. Nah, ini nih responden aku hari ini. Halo Kak. Hai. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Asalnya dari mana dan dari prodi apa nih? Nama aku Alia Syifa dari Prodi Sosiologi, asalnya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi ya, Jakarta ya itu ya? Enggak dong, bukan Jakarta. Bukan Jakarta ya, bukan. Oh, beda tapi lagi. Jabodetabek. Jabodetabek Iya. ya. Oke. Jadi di sini ngerantau nih ya. Ya pasti dong. Ngerantau ngekos atau Ngekos. Nggak mungkin PP Kak. Oh iya juga. Oke, lanjut dulu ya. Iya. Punya temen warlock sini nggak nih? Alhamdulillah kalau sekarang sih punya ya, tapi kalau dulu sama sekali nggak punya sih. Kalau sekarang nih temen kelas atau temen gimana nih? Iya, teman kelas. Oke. Pernah ngerasa bingung nggak sih kalau kamu bicara sama temen-temenmu yang pasti notabene kan anak Jawa Timuran semua nih kalau di sini? Kalau buat sekarang sih alhamdulillahnya udah lancar, lumayan sih ya. Tapi kalau dulu bener nggak paham sama sekali bahasa mereka. Dan itu tuh aku pernah waktu seminggu 2 mingguan lah ya baru jadi maba itu naik kelas kan. Terus ternyata ada salah satu teman aku yang manggil aku, tapi dia ngajak ngobrolnya tuh nggak manggil nama aku dulu gitu loh. Jadi dia langsung tanya, intinya dia nanya aku mau kemana gitu loh. Dan awalnya aku nggak paham, aku kira dia ngajak ngobrol yang lain karena di sana juga bukan cuma aku doang kan. Terus tiba-tiba aku dijawil kayak gini di apa sih di toel gitu ya. Sekarang aku tahu bahasanya jawil. Karena kan kita sekarang nih lagi ngangkat tema culture shock di Surabaya. Boleh nggak ceritain apa ya permasalahan utama kamu yang merupakan mahasiswa rantau pindah ke Pulau Jawa untuk kuliah? Masalah paling utama itu udah pasti bahasa ya Kak. Soalnya kalau di Bekasi itu ya bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau di sini emang bahasa daerahnya kental banget. Iya. Hampir semuanya tuh pakai bahasa Jawa. Tapi ya untungnya waktu pembelajaran itu dosennya juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Jadi struggle-nya itu mungkin bahasa ke bicara sesama teman gitu ya. Itu sih yang susah. Oke. Jadi masalah utama kamu tuh di bahasa ya? Iya. Terus cara kamu untuk menyikapi itu gimana sih? Ya aku harus belajar dari diri aku sendiri, harus bisa gimana caranya harus bisa belajar bahasa Jawa. Dan itu awal-awal aku maba itu bener-bener tiap malam di kos aku itu nge-translate omongan teman-teman aku waktu kegiatan siang-siang gitu Kak. Jadi kalau misalnya aku denger bahasa asing, aku bakal translate ke bahasa Jawa ya pelan-pelan, tapi karena translate tuh nggak sesuai sama artinya kan. Iya. Jadi kayak paling utama itu emang dibantu sama temen sih. Oke. Berarti kakaknya sering tanya-tanya ke temennya ya? Iya. Oke. Ada nggak sih strategi lain yang kamu terapkan biar kemampuan bahasa Jawamu tuh cepet lancar gitu, biar bisa langsung berinteraksi sama teman-teman kamu? Nah itu, jadi aku punya beberapa temen nih yang emang dia baik banget. Jadi dia bantu aku buat nge-translatein bahasa yang menurut aku tuh bener asing di telinga gitu. Jadi dia interaktif, aku juga interaktif, sama-sama gitu loh. Kita sama-sama komunikasi dua arah biar sama-sama enak, sama-sama paham. Yang akhirnya lama-kelamaan aku juga tahu dia ngomong apa, mereka lagi ngomongin apa gitu. Ada nggak sih yang membuat kamu insecure waktu kamu berinteraksi sama teman-teman warlock di sini? Yang bikin insecure tuh dulu karena emang aku nggak bisa bahasa Jawa. Jadi waktu itu kan kelompokannya dipilihin sama dosennya, yang otomatis kita nggak bisa milih dong temennya yang mana aja. Terus waktu itu di gazebo kebetulan kita kelompokan. Nah waktu fokus-fokusnya nih tiba-tiba ada teman aku yang kayak cerita pakai bahasa Jawa kental, Jawanya Surabaya. Terus ketawa mereka tuh. Nah aku nggak tahu ya dia ngomongin apa, tapi si yang cerita tuh nyuruh aku ikut ketawa gitu loh. Dia kayak iya gitu ya Alia, aku kan bingung ya. Terus aku juga ketawanya ketawa karir gitu. Berarti kamu nggak ngerti ya apa yang diomongin sama Nggak mereka? ngerti Nggak sih, ngerti, yang ketawa sih karena Oke. mereka ketawanya benar-benar kayak lucu banget gitu ya. Tapi kamu ya nggak ngerti ya? Nggak paham. Oke.
Selain itu culture shock apa lagi yang kamu temuin selain bahasa tadi? Makanan sih ya, makanan tuh di sini banyak pedesnya ya Betul, kan? iya betul. Terus kalau soto di sini tuh dicampur ternyata. Soalnya kalau di sana setahu aku sih sotonya cuma soto doang. Kalau nasi ya udah dipisah itu sama nasinya gitu sih. Terus kalau nasi goreng juga warnanya putih, kalau di sini warnanya merah, pakai saus ya. Iya pakai saus, kalau di sini kan suka pedes nih Iya. orang-orang sini ya kan. Oke, dilanjut. Ada nggak sih kejadian lucu yang terjadi waktu kamu belum bisa berbahasa Jawa? Itu juga itu sedikit memalukan sih ya menurut aku, karena waktu itu tuh iseng-isengnya teman-teman aku sih kayaknya ya. Jadi dia tuh ngajarin aku bahasa yang nggak sopan ya, aku sekarang tahu artinya apa. Jadi menurut aku meso dan gitu ya, Oke. nggak boleh disebutin kan ya. Nah waktu disuruh bilang gitu aku juga mau-mauan aja nih kak, soalnya bahasa baru aku tertarik nih. Tapi kok waktu aku ngomong mereka semua ketawa, jadi kayaknya ini nggak bener deh. Tapi juga aku juga ketawa sih, karena ya aku nggak tahu artinya apa gitu. Tapi sekarang jahat banget anjir mereka. Berarti kamu itu disuruh di kelas gitu atau gimana? Waktu kayaknya seingat aku nih ya, kayaknya waktu sebelum ada dosen datang sih. Oh oke. Budaya baru, bahasa baru, pastinya gimana kamu bisa mengatasi perbedaan itu semua? Yang pastinya sih toleransi, saling menghargai, karena aku juga anak rantau di sini, jadi aku harus menghargai budaya mereka, kebiasaan mereka. Terus juga untungnya mereka welcome sama aku, mereka nggak ngejudge, nggak mengasingkan aku karena aku bukan orang Jawa asli. Untungnya gitu sih. Berarti harus bisa menempatkan diri lah ya. Harus bisa pastinya dong. Oke. Berarti sekarang udah bisa bahasa Jawa nih? Bisa dong kak. Bisa, sedikit apa banyak? Tengah-tengah nih. Tengah-tengah lah. Oke, kalau gitu coba dong ngomong satu kalimat aja yang kamu bisa nih pakai kalimat bahasa Jawa. Kakaknya mau aku ngomong apa nih? Apa ya? Aku mau pergi main. Gimana tuh bahasa Jawanya tuh? Aku arep pergi dolen. Gitu nggak sih kak? Bener nggak? Ya bener sih. Ketawa sih. Bener sih bener. Aku arep dolen gitu aja udah Dolen. bisa kok. Iya. Oh iya. Ya, seru nggak kamu pakai bahasa Jawa? Seru sih. Terus aku juga kalau misalnya pulang nih ke Bekasi, pasti aku pamer-pamer bilang bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa. Jadi kayak aku punya keunggulan bahasa lain nih selain bahasa Indonesia. Oke, kasih pesan dan kesan dong untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sekarang nih lagi ngerasain struggle yang kamu rasain dulu. Buat teman-teman nih yang entah semester berapapun itu, buat kalian yang masih struggle pakai bahasa di tempat kalian berada yang beda lah sama bahasa keseharian kalian, intinya kalian tuh belajar terbuka sama teman-teman kalian. Nggak apa-apa bilang nggak bisa, nggak apa-apa bilang nggak tahu, karena nggak semua temen itu sesuai pikiran kalian. Pasti kalian mikirnya kayak pasti mereka nggak mau nerima aku, pasti mereka nggak mau ngajarin aku. Padahal sebenarnya teman-teman kalian tuh open, tergantung sama kalian gimana. Jadi kayak kita bilang aja nggak tahu, kita bilang aja nggak bisa, pasti dia dibelajarin, diajarin, pasti mereka ngebantu kita sebisa mereka. Berarti kuncinya tuh harus berbaur ya kak sama teman-teman yang lain ya. Jangan ngerasa kamu insecure, kamu beda, kamu minor, itu malah membuat kamu terpuruk. Jadi kuncinya tuh harus berbaur, harus berteman sama teman-teman mahasiswa yang lain begitu. Oke, terima kasih ya kak untuk jawaban-jawaban yang sangat berharga ini. Alhamdulillah. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi ngerasain hal yang sama nih kayak kakaknya waktu dulu. Makasih teman-teman, dadah.